Salam dari jamaah kami naik losbak, nggak bisa datang ke sini karena macet. 2000 transformer 24 jam PT Tambang di Bogor Barat. Maka saya sedih terus terang, mereka sangat mencintai Abah dan ingin bertemu dengan Abah dan nitip salam. Hanya satu yang ingin kami sampaikan. Bapak Abah tadi minta pertanyaan yang singkat, hanya satu. Abah siap nggak jadi presiden setelah 2029? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu direkam nggak tadi? Ustaz Akmal, syukran. Ya, saya jawab dulu yang soal pendidikan, yang soal Indonesia ke depan, yang soal bagaimana menyiapkan. Ini ibu tadi bertanya, bagaimana kita sebagai keluarga? Terus kalian, Allah hadza yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita semua tahu itu. Kita ini tidak akan bisa mengubah nasib kita sendiri kecuali kita sendiri yang mengikhtiarkannya. Jadi mulai dari rumah-rumah kita. Saya usul kalau boleh di dalam forum Masjid Musyola, Pak usul dibuatkan program pendidikan ke orang tuaan, ke ayah bundaan. Ke ayah bundaan. Orang tua itu pendidik terpenting, pendidik pertama. Tapi juga orang tua itu pendidik yang paling tidak tersiapkan. Tidak tersiapkan. Mau jadi guru ada pendidikannya. Para mubalik ini, mubalik semuanya ada pendidikan. Tapi jadi orang tua, kalau kita menyatakan sebagai bapak ini akad nikah, jawab mobil itu sah nikahnya, siap jadi ayahnya. Belum menjadi siap ini, itulah yang diperlukan. Jadi kalau belum sudah di zaman ini, salah satu PR terbesar bagi orang tua itu menghadapi perubahan zaman. Nah, jadi usul jangan mengundang ceramah menceramahi tentang orang tua yang ideal. Bagi kalian itu cuma bikin stres yang ikut Bapak Ibu. Bapak ikut acara itu pulang rasanya seperti kurang semua. Betul-betul itu adalah cara terbaik untuk memangkas percaya diri orang tua. Caranya bagaimana misalnya? Caranya panggil orang tua yang sudah berhasil mendidik anak-anaknya, terus ngobrol, tukar pikiran, bukan ceramah teori orang tua sempurna. Tidak ada orang tua yang kami pernah ada seorang ibu nih anaknya 13 itu si dokter semua dan ibu tunggal, tidak ada suaminya meninggal. Dia mendidik semuanya. Nah, yang seperti itu kita datangkan, lalu Bapak Ibu ngobrol, gimana ibu itu? Saya ceritakan bagaimana bangun subuh semuanya bangun subuh, sholat subuh sama-sama, lalu terus kegiatan. Itu detailnya diceritakan. Nih, ada seorang ibu, pendidikannya cuma SD, terus anak-anaknya semua menjadi anak-anak yang berhasil. Nah, jadi pendidikan orang tua itu dibutuhkan, tapi bukan teori orang tua sempurna. Karena kalau teori orang tua sempurna yang ikut pulang malah kami merasa jauh. Nanti kami bisa sampaikan beberapa bagi bahannya. Kebetulan di rumah kami, Pak, ini baru kemarin 2 hari yang lalu dibuat syukuran 10 tahun program pendidikan orang tua untuk warga. Udah jalan 10 tahun, Pak. Itu warga-warga sekitar selalu belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Itu sebagai sebuah proses pembelajaran bersama. Nanti dengan ibu-ibu saya sampaikan juga lewat Pak Budi ya, bahan-bahannya yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Nah, itu terkait dengan pendidikan kita. Lalu tadi Pak Ustaz Ratmono tentang
Kalau sejarah dilupakan maka kita akan kemudian. Lagi-lagi harus sekalian, kalau boleh sering-sering ngomong cerita sejarah di rumah. Bapak ibunya baca sejarah, bapak ibunya nggak baca sejarah, nggak cerita sejarah, ya anaknya juga nggak punya minat sejarah. Mulai dari apa? Ambil nih, kalau kita Sirah Rasul, Sirah Rasul ceritakan tuh, ini cerita gimana dulu. Habis itu cerita perjuangan bangsa Indonesia. Kisah-kisah itu diceritakan saja. Lalu usul, beli buku, taruh di rumah, gak usah diajari, taruh aja di meja makan, nanti kan dibaca satu-satu. Ambil buku yang menarik, taruh di buku di rumah, baca satu-satu. Jadi saya setuju Pak. Dan mudah-mudahan nanti pendidikan kita bisa lebih berat, sekolah kita lebih memperhatikan. Sayangnya saya tidak pikir tanda tangan baca. Jadi saya tidak bisa mewajibkan itu untuk dikerjakan. Tapi betul, bila tidak memahami yang terjadi di masa lalu. Bukan soal tahu siapa dan siapa, tapi tentang mengulangi kesalahan, memperbaiki yang sudah pernah terjadi. Lalu, jadi itu tadi untuk Bu Tika, Bu Titin, dan para penonton insyaallah sudah menjawab. Ada Pak Marta Banjar. Pak, ini dua pertanyaan terakhir ini pertanyaan politis ya, Pak. Pertanyaan pembuka, fitahnya, mukadimahnya, sama pertanyaan penutup. Pak, kalau bisa sama-sama. Sekarang ini sudah ada wakilnya Pak. Jadi kalau nanti bersamai mengganggu yang diusulkan dulu. Udah lewat paman gitu Pak, dan masuk gitu. Intinya Pak, kita selalu dalam posisi bekerja untuk Republik bersama siapa saja selama garis ideologinya tidak meleset, selama nilai yang dijunjung itu sama, selama garis ideologi dan nilai sama, maka kita bisa kolaborasi. Karena pegangannya di sini. Terus sekalian, kenapa kok pakai nilai? Karena urusan di negeri ini terlalu banyak untuk bisa diselesaikan dengan satu orang. Kalau saya, ini pengalaman sendiri Pak, kalau saya mimpin 20 orang, setiap orang saya beri tugas. Karena saya mimpin 20 orang. Kalau saya mimpin 200 orang, maka saya bikin struktur organisasi, saya bikin ukuran-ukuran pencapaian. Lalu 200 orang ini bekerja. Tapi kalau mimpin 200.000 orang, saya tidak bisa ngasih tugas setiap orang. Saya tidak bisa membuat struktur saja. Tapi saya harus memimpin menggunakan nilai. Nanti setiap orang ambil keputusan berdasarkan nilai. Pak Wali misalnya di sini, tidak bisa memberitahu Pak Samad nanti kalau ada peristiwa ini jawabannya ini, peristiwa ini jawabannya tidak bisa. Pak Samad akan ketemu 1001 urusan, terus Pak Samad ambil keputusan, dia akan lihat nilainya Pak Wali apa ya. Kalau Pak Wali bilang sama beliau, nomor 1 keadilan, bilang. Nomor 2 pembelaan pada yang lemah, nomor 3 ketaatan pada. Dia ambil keputusan, tahu. Ketika nanti ditanyai, Pak Wali, saya ambil keputusan berdasarkan nilai yang Bapak pegang. Bisa ambil keputusan. Tapi kalau tidak ada nilai yang disampaikan, Pak Camat ambil keputusan bingung Pak. Apa yang terjadi? Arahnya menjadi beda-beda. Jadi kalau lihat ada sebuah negara, lihat ada sebuah kota, lihat ada sebuah organisasi yang orang yang kerjanya arahnya beda-beda, berarti dari atas tidak ada pegangan nilai. Itu pasti. Bapak punya perusahaan juga begitu. Kalau ada pegangan nilai, jadi pegangan di sini. Lalu terakhir nih Ustaz Akmal, insyaallah nanti kita silaturahmi Ustaz. Dan insyaallah sampai di Parung Ustaz. Kalau sampai di Parung, sekarang masih tahun 24 Ustaz. Kita doakan kita diberikan umur panjang Ustaz. Kalau umur panjang apapun bisa kita jalani nantinya ya. Tapi salam buat jamaah semua dan insyaallah tidak terjebak macet lagi. Doakan kami bisa silaturahmi di satu saat ke Parung. Ibu bapak sekalian, terima kasih atas kesempatan silaturahminya.
Insyaallah ini bukan menjadi silaturahmi yang terakhir, ini silaturahmi pembuka, ini silaturahmi yang akan datang. Bila ada yang kurang kami mohon dimaafkan, bila ada yang lepas kita mohon dimaafkan. Insyaallah perjumpaan ini memperjumpaan yang membawa keberkahan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Nasrullah Fathul Qarib. Allahumma barik lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.